Refly Harun ajak donasi beli rumah buat Rocky Gerung, teman seperjuangan gitu loh, ditulis oleh Joputra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Masalah penggusuran kediaman Profesor Dungu masih menjadi perbincangan. Pasalnya, rumah yang dibeli Rocky Gerung merupakan tanah milik PT Sentul City Tbk yang dibeli Rocky dari seorang narapidana kasus jual beli tanah. Sentul City menjelaskan bahwa rumah Rocky dan rumah warga lainnya yang berada di atas lahan milik perusahaan tersebut sudah 2 kali melayangkan somasi terkait penyerobotan tanah. Karena kabar yang buruk ini telah menyebar ke publik, maka pria yang senang photoshoot ini mengatakan banyak pihak yang bersimpati dengan keadaannya. Rocky mengaku dalam 2 hari ia mendapatkan tawaran rumah sekitar 37 unit dari kawan-kawannya apabila rumahnya tergusur. Saya justru dalam 2 hari ini dapat tawaran kira-kira, coba saya ingat ya, 16 rumah dari teman-teman, terus apartemen, kira-kira 4 apartemen, udah disiapin buat evakuasi saya dari teman-teman. Jadi dalam 2 hari saya sudah punya 37 unit rumah, jadi nggak ada soal gituan, ungkap Rocky yang dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official. Wah, banjir dukungan isi Profesor Dungu dari kawan-kawan seperjuangannya. Hidup sebagai bujangan mendapat 37 unit rumah secara cuma-cuma kan lumayan buat investasi. Tunggu dulu, kalau mau dapat 37 unit rumah, kenapa masih mau mempertahankan rumah lamanya di atas lahan milik Sentul City? Sudahlah, ikhlaskan saja rumah di atas tanah alih garapan itu ke Sentul City. Toh sudah dapat 37 unit rumah plus apartemen kan? Tapi saya pribadi masih meragukan kebenaran itu. Jangan-jangan 37 unit rumah susun berada di Candi Hambalang City Garden. Selain pemberian rumah dari beberapa kawan Rocky, kawan terdekatnya yakni Refly Harun bersimpati dan mendukung Rocky agar memiliki rumah baru. Ahli hukum tata negara ini baru-baru saja buka suara mengenai kediaman Rocky yang terancam digusur. Ia menjelaskan bahwa ada hal janggal dengan sikap Sentul City yang menurutnya perusahaan tersebut mengaku memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB atas tanah Rocky. Refly memberikan penjelasan, Sentul City sendiri tidak mempunyai bangunan di lahan tersebut dan tidak boleh main klaim sepihak atas kediaman Profesor Gadungan. Oleh karenanya, Refly mempertanyakan kesediaan negara untuk membantu Rocky. Yang jadi masalah adalah ada seorang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan, tapi bangunannya tak ada. Apakah tidak bisa negara berpihak kepada Rocky Gerung dan orang-orang di sana? Tanya Refly Harun yang dikutip di akun YouTube-nya. Ada tepuk jidat aneh, untuk sekelas Sentul City yang merupakan PT, sertifikat tanah itu ya harus HGB dan tidak mesti harus ada bangunannya. PT Sentul City itu merupakan pengembang atau developer pemakai tanah yang dikuasainya harus bersertifikat HGB dan itu tidak boleh menjadi hak milik menurut peraturan. Terlepas Sentul City memiliki bangunan atau tidak itu tidak jadi masalah. Heran saja sama orang ini, bergabung bersama kaum kadrun bukannya tambah pintar, malah pikirannya setara dengan mereka. Selain itu, masa Refly tidak bisa membedakan HGB sama hak garap? Hak guna bangunan adalah hak mendirikan dan memiliki bangunan fisik di atas tanah tertentu. Sedangkan sertifikat yang dimiliki Rocky adalah hak garap, di mana tanah tersebut digunakan untuk dikerjakan atau dimanfaatkan di atas lahan tersebut. Lalu apakah berhak Rocky membangun rumah permanen di atas lahan garapan? Rocky menggarong tanah dengan mendapat hak garap dari oper alih garap. Jadi, Refly jangan terlalu berharap kalau negara tidak banyak membantu Rocky lantaran menempatkan tanah orang yang dibeli dari mafia tanah. Dengan kondisi Rocky yang akan kehilangan rumahnya, Refly kini mengajak orang-orang yang peduli dan bersimpati kepada Rocky untuk memberikan donasi agar memiliki sebuah rumah. Ingin ketawa takut masuk neraka, Rocky sendiri dengan jumawa bilang bahwa banyak teman membantu memberikan rumah sampai 30 unit. Nah sekarang kok minta sumbangan? Hei Refly, kadrun-kadrun di luar sana saja masih butuh BLT dari pemerintah. Rocky itu hidup sendiri, tak punya keluarga. Dia itu punya banyak uang hasil nyinyir di layar TV. Sebelum mengajak kaum kadrun membantu Rocky, coba deh sering keluar rumah. Jangan terus-terusan di studio membuat konten YouTube yang unfaedah. Masih banyak dari mereka yang rumahnya tidak layak dan untuk makan sehari-hari saja masih kesulitan. Justru pendukung-pendukung kalian, baca kadrun yang harus diberikan donasi. Semoga saja penggalangan dana yang digagas oleh Refly Harun tidak berakhir seperti donasi pembelian kapal selam. Hasil donasi harus diaudit supaya tidak ada penyelewengan dari hasil pengumpulan uang tersebut. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Setelah Anies kecebur di got, kini warga DKI demo minta Formula E dibatalkan. Ditulis oleh Fadil.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ada peribahasa mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, yang artinya seseorang yang mengalami kemalangan berturut-turut dalam waktu berdekatan. Hal inilah yang dialami oleh Gubernur DKI saat ini, Anies Baswedan. Bagaimana tidak? Tidak lama setelah kakinya masuk parit sehingga sepatunya kena comberan, Anies malah didemo oleh warganya sendiri menuntut agar Formula E dibatalkan. Lantas bagaimana ceritanya si Anies sampai kecebur di got dan didemo oleh warga DKI itu? Jadi beberapa waktu yang lalu 11 September ia menyapa warganya di sela-sela melakukan belusukan di Koja, Jakarta Utara dalam rangka meninjau vaksinasi COVID-19. Pas lagi jalan kaki, banyak warga yang melihat rombongan Anies tersebut, hingga gubernur yang didukung oleh PKS itu pun melambaikan tangan ke arah warga yang menyaksikannya. Dan tanpa diduga-duga, tiba-tiba ia terperosok ke parit. Untung cepat ditolong oleh orang yang ada di sekitarnya, sehingga yang masuk ke parit cuma kakinya doang, gak sampai anggota tubuhnya yang lain. Akibatnya kaki Wan Anies pun kena comberan. Untuk di sana ada keran buat cuci tangan, sehingga kakinya yang kotor bisa dibersihkan kembali. Mengenai alas kaki yang dipakai oleh orang nomor 1 di DKI ini saat kecebur di got, sebenarnya ada dua versi. Versi pertama, menurut Kasudinkes Jakarta Utara Yudi Dimyati, bahwa Wan Anies kala itu mengenakan sepatu. Sedangkan menurut Anies sendiri, ia memakai sandal jepit dan sandalnya putus saat peristiwa itu terjadi. Insiden seperti ini memang sering dialami oleh para pejabat karena mobilitas mereka yang sangat tinggi. Seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah 3 kali terpeleset saat naik pesawat. Bahkan, Presiden Jokowi juga pernah nyaris jatuh dari sepeda saat menyapa warga di Semarang, Jawa Tengah pada akhir 2019 lalu. Tapi anehnya kok malah Anies doang yang paling viral? Tidak sedikit warga dunia maya yang membicarakannya. Atrasi masuk Got Talent bikin imun kita nambah. Terima kasih Bapak Anies, ujar pemilik akun Twitter @adiranifa. Ini gubernur apa bocah main layangan? Ada-ada saja sih Pak Anies. Mau trending ya bos kerja yang apik gitu loh, bukannya blos ke got. Cuit pemilik akun Twitter @oliveragain_. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada pembelaan dari kalangan kadrun perihal Anies diajak tersebut. Padahal dulu mereka loyal banget membela mantan Mendikbud itu. Sampai-sampai Jakarta banjir, FPI pun tetap membelanya. Pertanyaannya, kenapa pasukan Naga Geni Kapak Maut 212 bisa begitu? Bisa jadi sih karena Anies tidak merespon sama sekali soal keinginan Novel Bamukmin yang mau menjadi cawapresnya. Belum juga selesai dengan perkara terperosok di got tersebut. Sekarang muncul masalah baru yang dihadapi oleh Wan Anies, yakni warga DKI menuntut agar Formula E dibatalkan. Mereka tidak hanya sekedar menyampaikan pernyataan, tapi sudah turun ke jalan dengan melakukan demo di depan gedung DPRD DKI. Pada Senin 13 September 2021, tolak Formula E, warga perlu makan bukan balapan. Demikian tulis yang tertera di spanduk yang dibentangkan para pendemo itu. Yang kami tuntut terkait rencana event balapan mobil Formula E yang akan dilakukan Pemprov DKI dan Gubernur Anies. Kami merasa sebagai rakyat kecewa, marah, dan sakit hati karena ada uang rakyat begitu besar, 1 triliun rupiah terbuang percuma pada saat ini, ujar Korla pendemo Siska. Siska dan kawan-kawan menuntut agar Formula E yang anggarannya gede banget itu sebaiknya diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat saja. Dan menurut hemat penulis sih, tuntutan para pendemo agar perhelatan Formula E itu dibatalkan ada benarnya juga. Karena kenapa? Pertama, Formula E tersebut hanya memfasilitasi pembalap luar negeri, balapan saja. Meskipun DKI Jakarta sebagai tuan rumahnya, sudah dipastikan tidak akan ada pembalap lokal yang unjuk gigi di sana, karena memang stok pembalap Formula E kita memang gak ada kok. Kedua, tentu masih segar di ingatan kita kalau kala itu Pemprov DKI minta sumbangan ke Dubes-Dubes untuk biaya penanganan COVID-19. Nah, berhubung sumbangan itu tidak jadi didapatkan, sedangkan dana untuk penanganan COVID-19 butuh terus, maka sudah sebaiknya uang untuk Formula E yang jumlahnya besar banget tersebut digunakan buat beli APD, obat, renovasi vaskes, dan lain-lain. Dan ketiga, sekarang kan sudah memasuki musim hujan. Artinya apa? Banjir di DKI juga akan tiba. Ketika banjir terjadi, warga butuh bantuan berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain.
Daripada uang digunakan untuk sekedar lihat orang balapan, mending persiapkan saja dana untuk antisipasi dampak banjir di DKI. Anies yang 2 kali apes ini tentu menimbulkan pertanyaan di dirinya sendiri. Kok bisa ya lebih dari sekali? Apakah karena dirinya yang jarang belusukan sehingga ketika benar-benar terjun ke lapangan langsung terpleset? Atau apakah karena ia terlalu banyak dosa kepada warga DKI sehingga langsung kena karmanya? Untuk itu, agar tidak kecebur di got lagi, memang ada baiknya Anies introspeksi diri. Bagaimana menurut Anda?